Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di Jalan Pemuda yang cukup padat pada hari ini. Di bawah dari rangka-rangka stasiun LRT Jakarta yang sedang dibangun. Stasiun ini berada di sekitar kawasan Rawamangun dan terintegrasi dengan halte Transjakarta, Kayujati ataupun Sunan Giri. Rangka-rangka baja di sini membentang dari kolom ataupun pilar-pilar yang ada di bagian tengah ke bagian pinggir jalan yang nantinya akan menjadi lantai stasiun. Baik, perjalanan akan kita mulai dari perempatan Ahmad Yani masuk ke Jalan Pemuda ke arah timur. Di bagian tengah dapat kita lihat area yang sudah ditutup dan pekerjaan yang sudah banyak mulai ada progresnya. Ada alat-alat berat yang dikerahkan di sini seperti rotary drilling rig ataupun mesin pengebor serta crane dan ekskavator. Mesin pengebor berfungsi untuk membuat bore pile ya ataupun tiang-tiang pancang yang ada dalam tanah yang dipergunakan nantinya sebagai pondasi dari kolom-kolom tiang-tiang penyangga layang LRT Jakarta. Sesuai dengan rencana, pada bulan September nanti akan dilakukan uji trek khususnya untuk jalur velodrome sampai ke arah stasiun Rawamangun. Baik, di depan terdapat satu ekskavator fibra ya yang berfungsi untuk biasanya yang kita lihat adalah memasang atau menanamkan sheet pile baja ke dalam tanah yang kalau di area ini berfungsi untuk membuat area pondasi menjadi kuat ya di pinggirnya. Pondasi berbentuk kotak, kemudian bore pile yang ada di bagian dalam dicor kembali bagian atasnya membentuk sebuah lantai ya, yang di bagian atasnya akan berdiri tiang-tiang pilar-pilar layang LRT Jakarta. Sepanjang Jalan Pemuda ini hanya terdapat satu stasiun LRT Jakarta, yaitu stasiun Rawamangun. Secara posisi stasiun tersebut berada di bagian tengah di antara Velodrome dan juga Ahmad Yani. Jadi tidak terlalu dekat ke timur atau juga tidak terlalu dekat ke barat. Setelah itu akan ada dua stasiun nanti di Jalan Pramuka, yaitu Pramuka BPKP dan juga stasiun di sekitar Underpass Pramuka. Area yang ada di sekitar Jalan Pemuda ini beberapa lokasi memang menyempit dikarenakan adanya proses pembangunan yang dilakukan. Terutama yang paling sempit adalah di sekitar stasiun LRT Rawamangun yang sedang dibangun hanya menyisakan satu lajur saja. Jadi bagi sahabat kami dapat menghindari jalan ini terutama pada jam-jam padat, baik itu di pagi hari ataupun sore hari. Selebihnya ada lajur-lajur yang masih lapang untuk dilewati, terutama di sekitar halte-halte Transjakarta. Ya. Kemudian untuk beberapa lokasi halte-halte Transjakarta itu berupa celukan, jadi bis-bis itu akan masuk ke dalam dan akhirnya keluar lagi untuk bisa melewati Jalan Pemuda setelah mengambil atau menurunkan penumpang. Jalan Pemuda sendiri adalah lokasi yang paling selesai duluan ya dibandingkan dengan lokasi lainnya kalau kita lihat dari progres pekerjaan yang sedang berlangsung, terutama ke arah Mall Arion yang nanti kita bisa lihat di depan. Tiang-tiang ataupun pilar-pilar sudah tersambung satu sama lain menggunakan girder beton dan siap dilakukan pengecoran di bagian atas. Mungkin sudah ada pengecorannya. Kemudian yang sisi Pramuka mungkin akan agak di belakang ya proses penyelesaiannya karena masih ada beberapa lahan yang belum dibebaskan, termasuk juga yang di sekitar Manggarai ke arah Pasar Rumput. Adapun target secara keseluruhan untuk selesainya jalur LRT Jakarta Velodrome sampai ke arah Manggarai fase 1B ini akan dioperasikan pada nanti tahun 2026. Nah, sekarang sudah bulan Juni, kemungkinan masih ada waktu 1,5 tahun. Mudah-mudahan dari progres yang kita lihat ya sejauh ini memang pekerjaan cukup cepat pembangunannya dan cukup banyak perubahan-perubahan yang dilakukan. Baik, kita dari arah tadi barat ya masuk ke Jalan Pemuda. Di sini kita akan menyusuri bagian stasiun LRT Jakarta Rawamangun yang sedang dibangun sisi utara. Tadi berada di sisi selatan, di sini dapat kita lihat ke arah barat ya, ke arah sisi kita belum banyak
tiang-tiang ataupun pilar-pilar yang berdiri di setelah kawasan stasiun yang sedang dibangun. Sedangkan yang ke arah Arion Mall itu sudah banyak tiang-tiang ataupun pilar-pilar yang selesai. Nah, di bagian sini lebih banyak pekerjaan membuat tiang-tiang berdiri ya, ataupun pilar-pilar ataupun erection dari tiang-tiang tersebut, sehingga bagian atasnya nanti bisa dilanjutkan dengan pekerjaan pierhead, dan kalau sudah kering atau mengeras secara keseluruhan bisa dilanjutkan dengan pekerjaan pemasangan girder-girder membentuk jembatan layang. Contoh seperti area di sini ya, ini besi fabrikasi ataupun tulang-tulang besi yang dibentuk seperti kotak, nantinya akan ditutup ya di keseluruhan sisinya dan dilakukan pengecoran seperti yang ada di sana hasilnya. Kemudian di sisi atas akan dilanjutkan dengan pekerjaan pierhead atau membentuk kepala dari tiang-tiang tersebut ya, biasanya berbentuk segitiga yang agak melengkung, dan di atasnya bisa nanti ditaruh girder beton. Agak berbeda memang yang kita lihat stasiun-stasiun LRT Jakarta yang ada sebelumnya. Rangka-rangka yang dipergunakan adalah memang beton-beton girder ya, kalau kita lihat sebagai penopang ataupun dasar dari lantai yang dicor. Kemudian di sini menggunakan rangka baja ya untuk nantinya dicor di bagian atas sebagai lantai. Barusan saja kita berada di bawah dari area pembangunan stasiun LRT Jakarta Rawamangun, dan memang kendaraan yang bisa lewat di sini hanya satu kendaraan saja ya, karena kalau dua tadi cukup sempit sekali. Halte Transjakarta yang ada di sini adalah halte Kayu Jati yang terintegrasi nantinya dengan stasiun LRT Rawamangun tersebut. Bila kita perhatikan jarak antar tiang ataupun pilar itu sebenarnya tidak begitu jauh. Namun untuk beberapa lokasi yang kita dengar dari sahabat Order Indonesia, bahwasannya halte Transjakarta yang ada di bawahnya itu tetap dibiarkan ya, ataupun mungkin akan direnovasi, tapi secara jarak di antara tiang ke tiang itu bisa dilakukan. Nah, tiang-tiang tersebut akan tersambung menggunakan girder baja yang panjang seperti yang ada di jalan tol Becakayu di sekitar Ahmad Yani, Bekasi. Baik, di depan sana itu adalah pilar-pilar yang sudah selesai pembetonannya, sudah sampai ke atas dan sudah ada bagian pierheadnya ataupun kepala dari tiang tersebut, dan tinggal dilanjutkan dengan proses pemasangan girder. Baik, kita akan lihat lebih detail area di kawasan stasiun LRT Rawamangun ya. Di sini rangka-rangka baja itu memang disiapkan bukan hanya untuk menjadi lantai, tapi juga untuk konstruksi ya, konstruksi dari tiang-tiang ataupun pilar-pilar yang ada. Beberapa waktu lalu sahabat Owner Indonesia ada yang bertanya kenapa baja tersebut tidak sampai ke bagian pinggir dan ujungnya ya, rangka baja nih yang menghubungkan sisi tengah pilar-pilar, ujungnya itu hanya ditopang dengan besi-besi scaffolding. Kalau yang kita perhatikan di sini, rangka baja tersebut hanya ditopang sementara untuk kemudian nantinya dikuatkan agar menjadi lantai. Jadi seperti stasiun-stasiun yang ada ya di beberapa lokasi, memang tidak keseluruhan dari ujung lantainya ditopang oleh misalnya tiang ya. Kecuali mungkin ada akses di sana, ada anak tangga, ada akses bridge, ada lift, mungkin akan ada tiang penopang sehingga anak tangga juga akan bertumpu pada tiang tersebut untuk bisa terhubung ke area stasiun. Ini rangka-rangka bajanya ya. Mungkin nanti kalau setelah dicor secara keseluruhan rangka-rangka bajanya tersambung sempurna, tidak perlu penopang. Mungkin ya, ini hanya pendapat dan analisa kami. Di bagian dalam dapat kita lihat tiang-tiang atau pilarnya agak sedikit berbeda model dari besi fabrikasi ataupun tulang-tulang besi di bagian atas. Nampaknya itu benar-benar akan dipakai sebagai tulang utama dari pembentuk stasiun LRT Rawamangun.
Baik, kita kembali ke sini ya. Kita sudah menuju ke arah Arion Mall. Di sini memang lebih banyak tiang-tiang yang sudah selesai. Ini perempatan yang ada menjelang ke arah Velodrome ya. Di sini para pengendara memang terkadang oknum-oknum ingin cepat berada paling depannya, mungkin akan sampai duluan. Baik, tiang-tiang ataupun pilar-pilar menjelang ke arah Arion Mall di sini bentuknya agak berbeda-beda satu sama lain. Ada yang kotak di bagian atasnya, ada yang agak sedikit membentuk segitiga dengan lengkung ya. Halte Transjakarta yang berada di sekitar area Arion Mall di sini adalah Velodrome. Kembali menurut informasi sahabat kita, ini kan haltenya cukup panjang. Apakah akan dibongkar atau menggunakan pilar-pilar yang nantinya dapat menopang girder-girder baja yang panjang seperti di Ahmad Yani Bekasi. Ini yang sangat menarik lagi, di sini sudah banyak persiapan-persiapan untuk melakukan pengecoran lantai atas dari girder-girder yang terhubung satu sama lain sehingga membentuk jembatan layang. Pemasangan bondeks-bondeks di bagian atas dipersiapkan sebagai area yang nantinya ditaruh besi fabrikasi lagi ya, ataupun tulang-tulang besi dan dilakukan pembetonan. Yang menarik ke arah perempatan Arion Mall di sini Pemuda Rawamangun, halte Transjakarta yang ada di sana, makin ke ujung makin menurun dari tiang-tiangnya ataupun makin rendah. Jadi nanti jalur ataupun trek dari layang LRT Jakarta, keretanya akan sedikit turun di sini, kemudian berbelok ke arah kiri menuju utara, yang juga saat ini dalam proses pengerjaan pembangunan pilar ya, tepatnya di depan dari stasiun LRT Velodrome. Nanti akan melengkung ya di sekitar sini. Nah, tiangnya satu lagi berada di sudut di dekat yang akan menyeberang. Satu lagi ada di depan dari stasiun LRT Velodrome ya di sana. Saat ini para pengguna LRT Jakarta yang datang dari arah Pegangsaan 2 untuk bisa menuju ke pusat kota menggunakan Transjakarta yang tersambung di ujung stasiun Velodrome dengan halte Transjakarta Pemuda Rawamangun. Nah, harapannya nanti tentu dengan tersambungnya stasiun Velodrome menggunakan LRT Jakarta ke arah Manggarai, maka mereka tidak lagi pindah moda transportasi di sini, namun bisa langsung, harapannya bisa sampai ke Dukuh Atas. Baik, di sisi selatan kita dapat melihat girder-girder ya. Beton-beton girder yang panjang ada dua di sini terhubung di antara pilar-pilar sehingga membentuk jembatan ya. Di bagian atasnya mulai dipasang rangka-rangka besi, yang di atasnya lagi ditaruh bondeks-bondek ya dan tulang sehingga bisa dicor menjadi dek ataupun alas dari penempatan rel kereta layang LRT Jakarta. Di bagian sini juga cukup menyempit dikarenakan adanya crane yang cukup besar ya dalam persiapan pemasangan pengangkatan dari balok-balok girder beton yang panjang, kemudian juga pengangkatan dari tulang-tulang tadi besi-besi lah ya yang akan menopang bagian bawah dari lantai dek yang akan dicor. Semoga ini benar-benar selesai di tahun 2026 berbarengan dengan MRT Jakarta, mudah-mudahan ya. Karena MRT Jakarta sendiri masih di 2027 untuk seksi Bundaran HI sampai ke arah Harmoni, kontrak package 201. Ini adalah contoh tiang-tiang yang bagian atasnya sedang dilakukan penyelesaian pier head. Yang tadi pier headnya ada yang kotak seperti ini, ada yang agak melengkung memirip segitiga. Ini yang kita tidak tahu nih secara fungsi. Mungkin bagi sahabat-sahabat orang Indonesia yang mengerti bisa berbagi informasi, berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang konstruksi transportasi. Karena memang yang kita tunggu adalah meluasnya jaringan transportasi massal yang ada di Jakarta, dikarenakan mobilitas penduduk warga Jakarta dan juga warga luar Jakarta saat ini benar-benar membutuhkan moda-moda transportasi
informasi baru yang kita ketahui untuk KAI ya, KRL setiap pagi memang sangat padat penumpang. Nah, halte-halte Transjakarta juga terkadang ditambahkan dengan jembatan ke arah bis-bis Transjakarta, karena kalau harus masuk ke Celukan keluar lagi agak sedikit membutuhkan effort, manuver dan lainnya. Sama dengan yang ada di sisi utara, di sini tiang-tiang di bagian tengah itu terhubung ke bagian pinggir, dan di bagian pinggir hanya ditopang oleh rangka-rangka baja dan juga scaffolding. Untuk akses menuju ke stasiun, mungkin kalau dari halte Transjakarta akan mirip dengan yang ada di Rasuna Said. Ada akses bridge yang menghubungkan. Kemudian untuk yang di pinggir jalan, apakah akan ada anak tangga dan lift? Harusnya sih ada. Eskalator mungkin juga ada, namun biasanya lift tidak sebanyak anak tangga, eskalator juga sama. Nah, akses akan ada di bagian pinggir ya untuk naik ke atas. Yang diharapkan lagi sekalian dengan perapian mungkin area yang ada di pinggir, kabel udara ya, atau juga trotoar atau akses-akses lainnya yang mendukung mobilitas masyarakat mencapai stasiun lebih cepat. Satu lagi ada halte Transjakarta di sini. Nah, kemarin juga ada concern dari sahabat kami, apakah yang ini juga bisa sekalian diintegrasikan dengan stasiun? Kalau kita lihat secara posisi stasiun berada di tengah. Nah, bila memang bisa digabungkan sehingga bisa terintegrasi, itu akan lebih baik lagi. Baik, kita sudah menuju ke arah Jalan Pemuda dan Ahmad Yani yang bertemu di ujung sana. Di situ nanti layang LRT Jakarta akan lebih tinggi dibandingkan dengan layang tol dalam kota yang menghubungkan kawasan Tanjung Priuk ke arah Cawang dan sebaliknya. Yang menarik lagi untuk kita lihat ke depan adalah layang LRT Jakarta yang melintas di atas dari Underpass Pramuka. Terima kasih. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.